wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Jihad Nagari Simalanggang, Kabupaten 50 Kota. Yang kita muliakan seluruh pimpinan masyarakat, sajak dari tokoh agama jo tokoh adat, yang kedua-duanya adalah merupakan tunggak tuo di dalam kampung. Ayam putih tabangnya siang, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Urang sia diibaratkan suluhnya tarang di dunia, bendamnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua. Kok nenek mama diibaratkan kayu gadang di tengah padang, nan baure baka tunggang, babatang badahan rampak, babungo babuah labe, makanan anak kemanakan. Kok orang padusi di Minangkabau diibaratkan bundo kanduang atau mandeh rubiah, menjadi panutan di dan mudo. Ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Kok pemuda dahulu disabui bujang salamai, nan capek kaki ringan tangan, alun disuruh nyolapai, alun ditagah lah baranti, nan umuanyo setahun jaguang, darahnya setampuk pinang, diambuih gambuang desok kampi. Tapi harapan kita besar kepadanya. Apa harapan kita kepada pemuda? Paga di dalam kampung, pemaga koto jonagari, pambangkit batang tarandam, papuih malu di kaniang,
panjawai kato tengah medan, penyambut tamu tengah rumah. Rasanya alun cukui. Kalau nak disabuikan anak-anak kita nan padusi, sia anak gadis kita nan padusi, bungo satangkai di halaman pamenan ayah jo bundonyo, ubek jarih palarai damam, si dingin tanpa di kapalo, abih daging tulang dirawit, guno samkandi digadangkan, kaganti baladang lado, guno nak gadih digadangkan, kaganti ibu-ibu kok tua. Kemudian nan kita hormati inyi wali negari, wali jorong, seluruh unsur pimpinan masyarakat yang hadir di Masjid Jihad malam ini. Kini batamnya bocek lek ke ibu-ibu lay boleh. Lay. Ada ndak ibu-ibu narasa-rasa kemati melaki pagi? Ndak tahu kan? Kalau memang dia datang, kita ndak bisa mengelak kematian itu. Namun doa kita, mudah-mudahan kita dipertemukan juga oleh Allah dengan tahun baru Hijriah 1444 ini. Kaum muslimin yang terhormat, kenapa namanya tahun Hijriah? Kenapa tidak yang lain namanya? Padahal sebelumnya ada 3 usulan. Yang pertama, tahun Islam ini ketika akan disusul, ada yang mengusulkan agar diberi nama tahun Miladiyah. Milad artinya kelahiran. Diusulkan agar tahun ini dihitung dengan kelahiran Nabi. Namanya tahun Miladiyah. Usulan yang kedua, ada yang mengusulkan namanya tahun Nubuwah. Dihitung penyusunan tahun itu dengan diangkatnya Nabi jadi Rasul. Kemudian yang ketiga, ada usulan yang mengusulkan agar tahun Islam itu diberi nama tahun Hijriyah. Bagi kita nalah lupa, ibu-ibu, bapak-bapak jo sejarah ko, atau memang alun mandanga sejarah ko, atau memang kita pamalih membaca, maka dengan bersama-sama kita mengadakan tabligh ini, bisa kita ingat-ingat. Ya kan? Sianan punya usul tahun Miladiyah, sianan punya saran tahun Nubuwah, sianan mausulkan pula tahun Hijriah. Ternyata yang mengusulkan tahun Islam ini diberi nama tahun Miladiyah tu ibu-ibu. Di zaman dulu tu. Di zaman kapan itu Ustaz? Di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Bertanya ambocek lagi ke ibu-ibu. Ketika Umar bin Khattab ko babini, le datang ibu beralih. Ambo indak. Ambo sekadar bertanya. Ya kan? Jadi beliau khalifah Rasulullah, khalifah yang kedua. Beliau itu kaum muslimin, orangnya gagah perkasa, tinggi semampai dan kekal. Kita caliak kudo pacu di payau kubuh ko ana mo lapangan pacu kan? Ayo, dia tinggi begitu baca. Ya kan? Kudo pacu tu kalah tinggi-tinggi tu Pak. Kudo Arab lebih tinggi dari kudo Arab.
Tapi Umar kalau naik dia ke atas kuda itu, indaknya masukan kakinya ke tempat kaki itu, dan juga menyulai ke bawah, itu tiba tapak kakinya itu di pasir, tidak tergantung. Kalau kuda itu berjalan, tidak nyokitnya kakinya kate, hanya urui di terompahnya pasir itu, ada jajak. Akhir-akhir berarti tinggi Umar. Amboraso ada 250 cm. Itu jago gulat. Itu fisiknya, Pak. Kemudian para jamaah yang terhormat, keimanan Umar itu nyoka lalu di jalan awak kapai ka mungka wa adolo iblis datang di mungka ka lalu nyobae mainda kata nyopati iblis ko mainda baitu iman Umar tu ndak katantang de iblis kalau Umar nak kini nyo iri saja iblis ko ka mapai begitu Umar. Jadi di zaman Khalifah Umar itulah disusun tahun Islam. Jadi nan mausulkan tahun miladiah tu ibu-ibu, nan mausulkan tahun nubuah apa-apa, nan mausulkan tahun hijriah anak-anak muda. Ternyata yang dipakai usulan anak muda ini. Artinya apa? Orang yang berkumpul di zaman itu untuk menetapkan tahun hijriah adalah orang-orang yang berpengalaman. Inyo ndak mau ku jauh tua apa, tapi kompetensi. Itu je nak diri lah ini. Maka mau tu kedengaran 2-3 kali rawat aku macam awak dalam mau berkara itu tak sesuai rambu. Kalau yang muda itu benar, inyo nak kita sokong. Kenapa tahun hijriah itu yang diterima menjadi penetapan nama tahun? Ditanya yang muda ini oleh Khalifah. Oh ya anak-anak kami dan muda-muda, bahwa engkau kalian mausulkan namanya tahun hijriah. Agi alasan sekete sabok memanjek basinggari mencancang balandasan kaji badali kato babisa. Anak-anak muda itu ternyata bapak-bapak sudah memikirkan apa yang akan ditanya oleh Khalifah. Pak Khalifah, maaf, usul ibu-ibu kami, jawab bapak kami itu benar saja. Kami punya usul namanya tahun hijriah. Sejak Nabi hijrah, Islam itu baru berkembang ke seluruh dunia. Ketika Nabi masih lahir, itu anak-anak perempuan dibunuh. Yang dibiarkan hidup hanya anak laki-laki. Kalau disebut tahun nubuah, ketika Rasul diangkat jadi Rasul oleh Allah, itu masih banyak orang yang menantang beliau dari yang beriman kepada beliau. Jadi kami rasa Pak Khalifah, walaupun usul apa join kami kobana, usul kami lah terima dengan alasan sesudah Nabi hijrah, Islam itu baru sampai ke Tambun Nijun, baru sampai ke Lampasi, baru sampai ke Mae, baru sampai ke Andiang, baru sampai ke Sungai Naniang, baru sampai ke Kapuasa 9. Sebelum Nabi hijrah apa kata Khalifah Umar? Bapak-bapak, ibu-ibu, semua usul itu benar. Tapi kok diindang ditampi tarikh dipilih hatta cie-cie supaya nak di tengah tulang punggung. Yang paling tepat itu
adalah usulan anak-anak muda kita, maka kita tetaplah saat ini namanya tahun Hijriah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, maka sampai sekarang namanya tahun Hijriah. Namo bulannya, kekut tahunnya kan, namo bulannya sajak dari Muharram sampai Zulhijjah, itulah hado sajak Nabi Adam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah hado sajak dulu sejak Nabi Adam. Adi basuh Pak, Bu, ambo kampung ambo di basuh tinggal di Padang. Tapi balahan ambo ada di Padang tinggi, Kota Nampek Pak. Jadi orang di sana susah dong mencoba. Cuma berbeda sampai tinggal. Itu sih. Di orang basuh tu nyoba seketik Muharram, Sapa, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tu kalau orang basuhnya boleh. Kalau orang piangat tiga sana mau bulan Arab tu nya sebut. Tu katanya sana Muharram, Sapa, Maulid, adik Maulid, adik Sarang bagai Rajab, Lamang, Puasa, Rayo, adik Rayo, Haji. Kalau lah bulan Rabiul Awal, tidak ada orang piaman nyebut Rabiul Awal, Maulid. Rabiul Akhir, adik Maulid. Jumadil Awal, adik Jumadil Akhir, sarang bagai. Sudah tu Rajab, tidak Rajab tu, Rajab. Atau tidak ada Sya'ban tu dah. Lamang, Puasa, Rayo, adik Rayo, Haji. Ya. Setelah itu kita sampaikan tadi, apa bedanya jo tahun Masehi, tahun Hijriah? Tahun Hijriah ini sangat mulia ibu bapak, karena yang menyusunnya adalah Khalifah Umar dengan kesepakatan bersama dari unsur masyarakat. Jadi kalau kita lihat orang-orang dulu yang taat kepada gadangnya tidak melenggo, tajamnya tidak memutih. Walaupun nyo khalifah, nyo kumpulan orang banyak dulu, baru nyo minta usulan. Tahun Hijriah ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, pertukarannya maghrib, pertukaran tanggalnya. Begitu maghrib masuk, matahari terbenam, orang azan, maka saat itu berubahlah tanggal. Kalau sekarang tanggal 25 siang tadi Zulhijjah, maghrib tadi sudah berubah jadi 26. Jadi pas orang azan, orang kesalat. Kemudian bisa kita buktikan. Sekarang kalau hari terang bulan, hari kan paujan gini, kan? Begitu beliau tadi setiap uya kemari hari hujan. Kebetang kita menuju hari hujan. Tapi sayang Allah, kalau katulis hari tidak hujan. Ni kan baru COVID tu de ustaz di buat talu. Sayang Allah ke jamaah. Sedang orang bakoa ke cek ahli negari di buat talu. Boleh ustaz mengaji. Ya lain amat tu. Pindah kita dari tahun ke tahun ini, kita hendaknya berubah menjadi lebih maju dari masa yang lalu. Program di Ampek Pulau Tigo untuk kemajuan Islam apa? Program di Ampek Pulau A.
Bertambah naik anda geografiknya, jangan bertambah tu turun. Itu orang yang menang dalam hijrah. Hijrah itu secara harfiah artinya pindah. Dulu niat kita deklah berkembang dia mulai pindah di tempat asli. Memurangan nanti dari Bapak Wali Negari, mungkin beliau banyak bertanya dan beliau orang Siko atau nak mengatakan niat yang aku berasal dari Mai, atau nan berasal dari Pariangan. Mungkin ketiga-tiganya ada dari posisi. Ya, kaum muslimin itu mempunyai, kenapa mereka itu hijrah? Karena lapanuah di Pariangan itu, lapanuah di Mae, lapanuah di pesisir, hanya pindah. Ya kan? Nan pindah inyo keluar agam itu ampe-ampe sekalian ke kata orang lain. Maka dinamakanlah tanah yang dilapisi pertama itu ampe-ampe. Atau orang luar agam. Orang luar 50 ko pindah dari Pariangan sebagian, koyo dari Mae sebagian. Nan dari Pariangan itu 50 orangnya turun. Mandi-mandi di Batang Manyui Cie tinggal 49. Maka dinamakanlah luar 50 kurang 50 lain 49 jadi 3 itu kan kambang. Itulah kita kini nanti duit di luar 50. Itu hijrah namanya. Hijrah dari Pagaruyung, hijrah dari Mae, hijrah dari pesisir. Bahasa awalnya pindah. Adalah secara besar-besaran di zaman Belanda di awal tajajah. Pindah luar rakyat ke dalam ribu. Istilahnya evakuasi. Zaman evakuasi yang itu dari bahasa asing Pak. Evakuasi. Ada orang Minang dia capek menyampaikan evakuasi. Orang Minang bahasa itu kayaknya potong-potong saja Pak. Nah ada orang Minang menanya waktu itu pukul bara hari dah ada kurang itu. Dipotong. Ya. Atau secara besar-besaran kita bersaudara, ada juga yang hijrah. Contohnya apa? Itu saudara kita di Pulau Jawa, Pak, itu kan samping penduduknya dari Pak. Nagarinya kita penduduknya Pak banyak. Jika kemudian setelah Pak Harun Zain dari gubernur menjadi menteri transmigrasi dan tenaga kerja, Pak Harto ke beliau Pak Harun, adalah kecamatan kabupaten Nalapang di Sumatera Barat tu. Pak Harun ada kabupaten Sawalunto Sinduang. Dek lapangnya dibagi 3 kali Pak. Kota Sawalunto, Kabupaten Sijunjuang, Kabupaten Darmasraya. Saudara kita dari Pulau Jawa itu dipindahkan ke Darmasraya kini tu. Bangko Darmasraya namanya 2 orang nama ni senang udah cik mas cik. Atau namanya pindahnya transmigrasi. Ada hijrah dan yang lagi. Pindahnya dari rumah bini lama ke bini baru itu hijrah. Bini lama kau tinggalnya di rumah bini baru saya berkuli-kuli. Atau hijrah nanti elok. Anak berenam di rumah bini lama, kau nak lagi apa lanjut? Akawin celanya nak gadi sinan sana.
Anak gadis ko ile no di pelaki orang beranak-anak. Iya kan? Tapi kalau malam maunya balik ke jandonya balik. Awak itu sih jadi. Jadi nak gadi-gadi carilah laki na mujam. Ini terang ada kalian tu. Jangan laki orang. Baiknya balik anaknya banyak senang. Jadi banyak macam hijrah. Hijrah nan kita muka suit nan sawananya. Ya kan? Kalau kita kurang taat, Bapak Ibu, di tahun 1443, lain dia jawab kesempatan ni duit di tahun baru Hijriah sampai kelampai bisuan bertambah taat awalnya. Jadi ketika tabligh akbar ke sewa kami ke masjid. Kalau dapat setiap subuh salat berjamaah sarami ko came orang Yahudi menjadi apa? Nah, kini bertanya Bapak Ibu, salat hari raya Adha, salat hari raya Fitir wajib atau sunat? Sunat kan? Abang kau rami dari salat subuh. Padahal itu salat zuhur. Artinya ada orang sampai salat raya tu nanti ada salat 5 waktu kau. Hari raya tu nyo datang. Bang kau datang orang salat hari raya, salat 5 waktu nan wajib nak ada. Yo jadi jolah pada indah. Ini kan tak ada kemajuan beragama. Tak tahu mana yang wajib, tak tahu mana yang sunat. Jadi setelah kita tabligh ini, kita datangkan buya-buya kita dari mana-mana, ya kan? Bertambah taat kita, hijrah dari yang kurang taat kepada yang lebih taat. Alhamdulillah.